kemudian ada program ya, ada waktu ya. Gunakan waktu itu secepat-cepatnya ya. Never put off till tomorrow what you can do today ya. Kembalikannya itu kita jadi orang sehat ya. Ya. Kemudian kita jadi orang yang baik gitu ya. Nah itu juga adalah merupakan pahala yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat Mardira, selamat datang di channel Mardira TV bersama saya Ikhwan Badarudin selaku host. Pada kesempatan kali ini di segmen Formula Kehidupan. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini saya juga tidak sendiri. Saya ditemani oleh Prof. Syamsuri. Halo, Assalamualaikum Prof. Bagaimana kabarnya, sehat Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof telah meluangkan waktunya buat datang ke studio kami yaitu Mardira TV Prof. Mungkin untuk selanjutnya yaitu sebelum masuk ke materi gitu Prof, saya ingin bertanya dulu perihal biodatanya gitu Prof. Mungkin boleh disampaikan gitu Prof perihal lulusan dari mana, ataupun mungkin Prof boleh diceritakan sedikit gitu bagaimana sih usaha ataupun langkah-langkah pengalaman Prof selama sebelum menjadi profesor gitu. Ketika meraih profesor itu bagaimana sih usahanya gitu Prof? Boleh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jadi kalau ditanya tentang perjalanan hidup Bapak panjang ya. Bapak asal dari kampung, salah satu kampung kecil di Majalengka. Orang tua itu, ayah itu hanya tamatan sekolah desa. Sekolah desa itu sekolah rakyat 3 tahun. Ya. Ibu buta huruf ya, hanya baca sedikit-sedikit Al-Quran ya. Tapi ayah itu sebagai tokoh masyarakat ya, pekerjaannya itu dagang ya. Alhamdulillah dengan dagangnya itu relatif di desa mah termasuk orang yang terkemuka lah, relatif kaya. Tapi ayah itu meninggal dunia pada saat Bapak akan masuk ke sekolah menengah ya. Jadi mendampingi Bapak itu hanya sampai tamat sekolah dasar ya. Nah setelah itu Bapak hidup dengan ibu ya, dengan seorang adik ya. Nah Bapak masuk ke sekolah guru SGB dulu itu, sekolah guru SGB. 4 tahun itu calon guru ya. Alhamdulillah pada tahun 57 Bapak tamat dari sekolah guru tersebut dan ditugaskan sebagai guru sekolah dasar di daerah Raja Galuh. Ya. Tapi pada saat itu Bapak itu termasuk ya pelajar yang pintar gitu ya. Dari 114 siswa itu yang itu ranking ke-6 ya. Dan diberi kesempatan oleh direktur bahasa itu, kamu katanya yang ke-1 sampai 7 akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke SGA di Bandung. Bapak sangat senang itu ya, dan bahagia ya bisa pergi ke kota besar ya. Tapi ternyata yang diterima itu hanya 5 orang. 5 orang? Ya. Jadi Bapak 2 orang dengan teman itu tidak bisa masuk ya. Jadi Bapak tidak putus asa ya. Langsung hati gitu, setelah Pak, ya? Itu Bapak itu daftar ke RBA ya. RBA kursus tertulis SGA ya. Tertulis SGA ya. Ya memang cita-cita besar sekali ingin pergi ke Bandung lah. Suka lihat di dalam televisi, tapi kan televisi seperti sekarang ya. Seminggu sekali itu di perempatan jalan itu ada televisi umum. Malam minggu saya lihat ya. Bapak lihat ya, mahasiswa baris gitu ya. Itu yang terlihat mahasiswa barisnya tuh ya. Senang sekali gitu ya. Kemudian pidato Bung Karno pada saat itu ya, yang biasa menggelegar ya, bersemangat gitu ya. Gitu ya. Tapi Bapak hanya kuat 1 tahun ya. Karena kalau RBA itu banyak tugas ya.
Dia tidak bisa bergaul dengan teman-teman gitu ya. Ya. Ngaduk-duk saja melaksanakan tugas gitu ya. Pada tahun kedua ya kebetulan di Majalengka itu ada KGA ya. KGA ya, kurs guru A ya. Yang dilaksanakan secara offline lah langsung gitu ya. Bapak daftar ya. Bayangkan ya, ngajar di Rajagulu, tempat tengah di Majalengka, jaraknya 15 km dengan 15 km ya, pakai sepeda ya. Pakai sepeda ya. Berangkat pada subuh sampai di sana sekitar jam 7 gitu ya, ngajar sampai jam 12 pulang lagi ya, karena akan melanjutkan kursus KGA sore hari dan dilaksanakan pada jam 4.30 ya. Bayangkan hanya istirahat 2 jam pergi lagi ya. Begitu selama 1 tahun ya. Alhamdulillah, jadi Bapak itu punya mental kuat ya, ya. Dan juga badan sehat ya, karena tiap hari pakai sepeda bolak-balik ya. Betul. Tapi tahun ketiga Bapak ingin pergi keluar kota ya, artinya ke kota besar itu ya. Tapi alhamdulillah karena tekadnya kuat ya, di Majalengka itu Bapak kena dengan sekretaris PGRI ya. Nah kebetulan beliau itu tampaknya punya relasi ya dengan orang-orang Bandung gitu ya. Bapak bilang, ya nggak, tolong supaya saya bisa pindah ke Bandung. Oh gitu katanya. Begini aja lah katanya ya. Kamu minta izin lulus butuh ya, dari Rajagaluh. Kalau itu sudah bisa, nanti saya bantu lah. Ya dengan berbagai cara Bapak berusaha supaya bisa lulus butuh ya. Akhirnya dapat ya. Setelah dapat kemudian ya dibantu oleh teman Bapak ya, dibuatkan surat dikirimkan ke ya kepala pendidikan di Jawa Barat ya, di Bandung ya. Alhamdulillah ya, Bapak ditugaskan di Batu Tulis Bogor ya. Batu Tulis Bogor itu salah satu ya tempat, tetap masih di kota Bogor ya. Nah selama 1 tahun Bapak belajar di KGA, pagi-pagi yang ngajar, sore hari di KGA ya. Ya senang lah, karena tidak jauh ya, jaraknya dari sekolah itu hanya beberapa kilometer gitu ya. Jadi senang lah. Setelah itu, setelah tamat, Bapak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Dan itu ada universitas swasta, namanya UNBO, Universitas Bogor ya. Baru 1 tahun ya, belum juga tamat, itu ibu sakit ya, berkesulitan sakit keras ya. Ya Bapak tidak, aduh gimana ibu sendirian di rumah ya, dengan adik dia kecil gitu ya. Ya berdoa aja pada Allah. Tapi alhamdulillah gitu ya. Rupanya ya karena Allah menolongnya, Bapak itu waktu ibu sakit pulang ke Majalengka ya. Di Majalengka itu ketemu dengan teman. Dia itu tata usaha di sekolah teknik ya. Bisa ngobrol dan sebagainya lah. Bapak bilang ngomong, bisa enggak saya pindah ke sini? Dan kamu jurusannya apa? Saya SGA. Ya, ada juga guru olahraga katanya di sini ya. Enggak apa-apa olahraga gitu ya. Gitu. Nah ceritanya cepatnya aja lah ya. Dia bantu. Nah, boleh nanti saya buatkan artinya apa permohonannya lah. Nah, kamu tinggal tantangan aja gitu ya. Karena teman baik ya. Betul saja diberikan sama dia dan diterima. Ya. Nah, jadi memang kalau kita bersungguh-sungguh ya dan juga dalam keadaan baik, ada saja jalannya. Bayangkan dalam waktu yang singkat, Bapak tidak bisa pindah di Bogor, pindah ke Majalengka, jadi guru sekolah teknik. Betul. Ya. Nah, ada sekolah teknik, kebetulan ada surat dari Bandung ya. Ada beri kesempatan kepada orang-orang yang mau melanjutkan, ada izin belajar ya. Nah, Bapak daftar, ternyata diterima ya, sehingga bisa ke Bandung. Nah, itulah awalnya kenapa Bapak akhirnya bisa ke Bandung ya. Belajar di IGIP ya. Dulu mah tidak langsung sarjana muda dulu ya. Sarjana muda 4 tahun, setelah itu baru sarjana ya. Dan Bapak lulus dari IGIP Bandung ya. Itu barangkali sebagian dari perjalanan Bapak ya. Tidak semudah itu, nanti ada panjang kesananya ya. Ya. Soalnya ini kan tujuan kita membahas ini kan, membahas masalah formula kehidupan. Iya betul, betul sekali. Sungguh sangat menakjubkan gitu ya teman Sobat Mardira TV. Tentunya dalam meraih gelar profesor itu tidak semudah yang dilihat gitu Sobat Mardira TV. Tidak hanya kelihatannya wah
dia enak ya udah capai profesor, ternyata begitu banyak gitu ya Prof. Banyak. Lika-likunya, perjuangannya, bahkan Prof mengalami bolak-balik mungkin jadi 30 km naik sepeda gitu ya Prof. Iya, bolak-balik tiap hari. Tiap hari itu. Coba kita lihat kepada diri kita sendiri masing-masing, sudah sejauh mana sih kita dalam berusaha untuk meraih gelar profesor ataupun cita-cita kita semua gitu. Udah sampai seperti beliau belum gitu? Kalau misalkan belum, ya cobalah ditingkatkan lagi gitu perihal usahanya kayak gitu. Mungkin kita langsung masuk saja gitu Prof, perihal pembahasan kali ini itu kiat menjauhi sifat setan gitu Prof. Melawan sifat sehat. Melawan sifat setan gitu. Jahat, ya. Mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu Prof perihal hal tersebut gitu. Ya. Para pemirsa, ya sebentar lagi kita masuk tahun 2026. Ya, betul. Kita akan menghadapi tantangan baru. Ya. Kita juga makin profesional, tapi setan juga sama profesional. Semakin profesional. Ya. Tentu pada tahun 26 kita berharap supaya kita sukses dalam berbagai bidang. Ya bidang profesi ya, macam-macam lah. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi ya. Ya, supaya diusahakan kita itu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kita akan mencoba ada sifat-sifat setan yang tidak baik ya. Tapi ya tidak bisa tidak, kita harus menghadapinya ya. Ya, betul. Tapi setan ini jadikan formula sebagai pegangan kita ya. Itu terdiri daripada 5 huruf S, E, T, A, dan N ya. Masing-masing huruf itu salah satu sifat setan ya. Dan kemudian bagaimana kita menghadapinya ya. Nah, garis besarnya S pertama itu sifat setan itu suudzon ya. Selalu berprasangka buruk ya. Nah, tentu saja kita tidak boleh ya. Kalau kita banyak berprasangka buruk, nanti kita tidak bisa komunikasi dengan orang lain ya. Dan itu tidak baik ya. Harus dilawan. Bagaimana melawannya? Yaitu dengan husnudzon. Harus berprasangka baik. Nanti Mbak itunya ya, menjelaskannya. Lanjutkan dulu, masing-masing huruf dulu ya. E-nya sifat setan. Setan itu emosional ya. Jadi emosional ya, mudah marah ya, mudah ya melakukan tindakan-tindakan yang keliru, yang salah ya, terburu-buru ya. Nah, harus dilawan dengan sifat yang sebaliknya, yaitu husnudzon ya. Emosional yaitu dengan rasional ya. Dan emosional dan rasional. Memang emosional juga potensi manusia ya. Itu di dalam itu ada nafsu ya. Memang dengan nafsu manusia bisa maju ya. Tapi apabila tidak dikendalikan oleh rasio, itu bisa keliru. Ya, bisa menyengsarakan kita. Kemudian yang ketiga T ya. T itu tergesa-gesa ya. Jadi kurang perhitungan, ingin cepat selesai ya, ingin cepat ya mendapatkan untung gede dan sebagainya ya. Kurang perhitungan yang matang. Nah, itu tidak baik ya, berbahaya lah. Harus dilawan. Bagaimana awalnya? Yaitu sifat kalem ya, tenang ya, tidak terburu-buru ya. Pakai perhitungan, pakai perencanaan dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang keempat ya, A ya. Sifatnya arogan, Pak. Sombong ya. Karena merasa dia dari katanya oleh Allah itu ciptakan dengan api ya. Nah, sedangkan manusia di tanah, dia itu kan lebih tinggi derajatnya gitu ya. Sehingga sombong, tidak boleh ya. Kita tidak boleh sombong, sebab makhluk itu lemah ya. Yang kuat itu hanya Allah ya. Yang dilawan ya dengan sifat rendah hati ya. Bukan rendah diri, beda ya. Rendah hati dan rendah diri itu beda ya. Rendah hati mah yaitu orang yang ya kalem ya, tenang ya, berperhitungan baik ya. Kalau rendah diri itu ya tidak percaya diri, itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir N ya. Setan itu niatnya niat jahat ya, mau mencelakakan orang ya, mau mencelakakan orang ya. Nah, itu harus dilawan oleh kita, yaitu niat baik ya. Alhamdulillah Allah itu sangat bijaksana katanya. Kalau kita berniat buruk ya, kemudian kita tidak melaksanakannya, itu tidak ada sanksinya ya. Tapi kalau kita niat baik, meskipun belum melaksanakan, ada pahalanya. No, itu bukan main ya. Karena Allah itu sangat bijak dan sangat mencintai kita ya. Kita berasal di surga
Allah menghendaki supaya kita kembali ke surga. Ya. Nah itulah secara garis besar dari formula setan ini. Ya. Enggak, mungkin ada pertanyaan. Oke. Baik Prof. Sebelumnya izin Prof mencatat karena sesuai dengan peribahasa gitu Prof. Mencari ilmu itu bagaikan hewan buruan gitu, dan menulis itu bagaikan dan menulis itu adalah sebagai talinya gitu untuk menangkap itu. Untuk itu saya di sini berniat untuk mendapatkan ilmu, berburu ilmu dengan alat saya yaitu menulis ataupun mencatat dengan talinya supaya enggak keluar ataupun kabur lagi gitu buruannya. Izin Prof. Mungkin dari rumah juga Sobat Mardira bisa mempersiapkan alat tulisnya sebagai kita siasah untuk mendapatkan ilmu gitu. Oke Prof, lanjut saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu perihal suudzon Prof. Tentunya di hidup ini gitu, pastilah ada orang-orang yang selalu bersifat suudzon gitu Prof. Yang tadi Prof sampaikan bahwa kalau sifat suudzon ini harus dilawan dengan sifat husnuzon ataupun bersikap baik gitu. Kira-kira Prof, nasihat buat anak muda nih yang suka melakukan sifat setan yaitu suudzon tuh bagaimana sih gitu? Boleh Prof? Ya. Jadi suudzon itu adalah sifat yang buruk ya. Betul. Berprasangka baik, bersangka buruk kepada orang lain ya. Betul. Nah itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Lebih baik kita berprasangka baik ya. Meskipun misalnya orang yang tersebut barangkali kurang baik gitu ya. Tapi tetap saja ya. Lebih-lebih apabila kita baru bertemu dengan seseorang ya. Nah, yang berprasangka baik kan kita bisa berkomunikasi ya. Tapi kalau berprasangka buruk ya, pada belum tentu dia itu buruk ya. Nanti kita kan tidak bisa berkomunikasi ya dengan dia ya. Pada komunikasi itu salah satu faktor yang penting supaya kita bisa bekerja sama ya. Supaya kita bisa memperoleh manfaat dari orang yang berkolaborasi atau tadi bekerja sama tadi ya. Tapi oleh karena itu jangan dilakukan ya. Kita harusnya bersifat husnudon ya. Meskipun tentu saja ya, kalau kita bertemu dengan orang baru, kemudian kita akan melakukan transaksi, ya jangan dulu percaya 100% ya. Harus hati-hati ya. Karena nggak tahu juga transaksi gitu ya boleh dilakukan, tapi ulah gede-gede teing ya. Kecil-kecil saja. Apabila betul-betul dia itu tidak baik, rugi kita tidak akan berapa ya. Jadi jangan mudah percaya kepada orang-orang baru. Tapi juga jangan belum apa-apa tidak percaya, tidak boleh ya. Tapi kalau dia orang baru percaya setengah-setengah ya. Antara percaya dan tidak ya. Antara husnudon dengan suudzon boleh saja ada ya. Dan memang itu ada sifat kehati-hatian ya. Kehati-hatian. Berarti tidak mutlak, tidak boleh gitu ya sifat suudzon ini. Kita perlu menempatkan pada tempatnya gitu. Seperti tadi contohnya agar bisa lebih hati-hati gitu ya Prof ya. Agar tidak mudah ditipu ataupun hal yang lainnya gitu ya Prof ya. Sebab seseorang itu ya harus diuji dulu katanya ya. Menguji orang itu dalam perjalanan. Kita berjalan dengan dia akan terlihat ya. Mental buruknya akan ketahuan apabila kita ya pergi bersama-sama dia pada suatu tempat ya. Jadi artinya kita tidak boleh suudzon ya. Tapi juga kita juga jangan langsung husnudon pada seorang itu. Tetap saja ya harus ada kehati-hatian ya. Baik Prof, untuk sifat setan yaitu S, salah satunya itu suudzon. Mungkin lanjut ke yang kedua yaitu E-nya yaitu emosional gitu Prof. Tentu anak muda ini sering kali mudah tersulut gitu emosinya. Kesenggol dikit marah, kesindir dikit marah gitu. Kira-kira gimana sih Prof cara menanggulangi sifat emosional ini terutama di kalangan anak muda gitu Prof? Emosional itu sebenarnya nafsu ya. Nafsu itu sebenarnya energi ya. Energi kemajuan ya. Jadi kalau orang tidak bernafsu tidak akan ada kemajuan ya. Tapi apabila diikuti dengan begitu saja tanpa nafsu, kita bisa tersesat. Nah oleh karena itu ya kita jangan mengikutinya ya. Nah bagaimana caranya? Ya harus berlatih ya. Berlatih ya. Jadi misalnya kalau kita berdebat ya, jangan otomatis menjawab itu ya. Tenangkan dulu, tarik nafas dulu gitu ya.
baru kita jawab ya. Ya. Kemudian apabila orang berkata keras sama kita, jangan langsung lawan keras ya. Coba lawan dengan hal lawannya. Insya Allah ya, apabila kita melakukan dengan yang sebaliknya, itu tidak akan terjadi benturan besar ya. Nanti akan ada saling pengertian ya. Memang manusia itu ya seringkali demikian, lebih anak muda kan. Anak muda semangatnya kuat ya. Tapi kadang kurang diimbangi dengan rasionya yang sudah berkembang, mungkin tadi jadi cepat marah ya, cepat tersinggung gitu ya. Cepat tersinggung ingin membalas ya. Itu memang alami ya. Itu setiap manusia akan seperti demikian ya. Betul. Tapi memang harus kita latih, sebab itu perbuatan yang tidak baik ya. Oke Prof, mungkin boleh nggak sih kasih tips atau trik atau beberapa hal-hal yang bisa membuat emosional kita itu lebih terkontrol gitu Prof, lebih teratur gitu, nggak mudah marah. Boleh nggak sih Prof, poin-poinnya apa saja, langkah yang harus dilakukan agar kita tidak boleh marah gitu Prof? Harus latihan ya. Antara dengan olahraga ya. Olahraga. Bapak suka olahraga Tai Chi ya. Tai Chi ya. Tai Chi itu gerakannya gerakan lambat ya. Boleh dibuka dalam handphone Anda ya. Ada misalnya Tai Chi 5 menit ya. Tai Chi 5 menit ya. Itu gerakannya lambat ya. Tarik ke atas, bawah, dan juga mudah sekali melakukannya ya. Nah itu latihan kesabaran ya. Jadi kesabaran itu memang harus dilatih ya. Nah kemudian kalau akan bicara ya, kalau misalnya jangan langsung menjawab ya. Nah kita lihat kadang-kadang di talk show ya. Ini belum setuju sudah menjawab ya, jangan ya. Jangan biasa demikian ya. Memang harus dilatih ya. Kalau tidak latih memang emosi itu maunya segera kan. Buru-buru gitu ya. Sudah menjawab, tapi apabila misalnya ya menyinggung kita gitu ya. Membela diri dan sebagainya ya. Tapi lama-lama kalau sudah berlatih ya, itu di dalam kehidupan itu ada dua keterampilan ya. Terutama mahasiswa, ada keterampilan teknis dan ada keterampilan sosial ya. Keterampilan teknis itu berkali dipelajari dalam setiap mata kuliah. Itu keterampilan teknis agar kita nanti bisa melakukan sesuatu dengan baik ya. Tapi ada keterampilan sosial, yaitu dengan adanya kita aktif dalam organisasi ya. Alhamdulillah Bapak waktu di mahasiswa aktif Bapak ya. Di himpunan mahasiswa, di senat mahasiswa, sama di dewan mahasiswa ya. Bapak pernah mendirikan koperasi ya universitas ya. Waktu di IKIP Bandung ya. Nah itu waktu dulu Pak ada latihan kemiliteran ya. Bapak ikut ya, hormat ya. Senang lah ya. Jadi kebiasaan seperti itu punya keterampilan sosial ya. Jadi kita banyak bergaul dengan orang lain, kenal dengan orang lain ya. Nah insya Allah orang yang punya keterampilan sosial itu umumnya akan cepat berkembang ya, akan jadi pemimpin ya. Nah jadi bagus Anda ya. Pada sekarang intinya latihan di dalam ya TV itu bagus sekali ya. Jadi latihan kita bicara ya, latihan menyampaikan pendapat ya. Juga nanti latihan berdebat itu perlu ya. Nah, jadi kesalahan atau kelemahan pendidikan di kita, Bapak lihat ya. Bapak pernah belajar di Amerika Serikat tuh ya. Di Amerika Serikat itu yang pertama kelebihannya itu bahwa mata kuliah per semester itu sedikit. Paling banyak 4 mata kuliah satu semester itu ya. Satu semester 4 mata kuliah. Bahkan hanya 2 mata kuliah. Jadi ada pendalaman. Ya. Kita terlampau banyak. Kita mah ingin serba tahu ya. Serba sedikit ya. Nah lahirlah manusia kepalang. Dan Bapak mengusulkan nih pada pemerintah ya. Jadi mata kuliah jangan terlampau banyak ya. Sebab terlampau banyak juga nanti bebannya terlampau berat bagi mahasiswa ya. Belajarnya tidak mendalam ya. Tapi sedikit apabila mendalam itu akan berdampak lebih baik ya. Dan yang kedua ya, perhatikan bahwa rata-rata di Amerika Serikat itu dosen itu 2 orang. Ya. 2 orang. Dosen pembina dan asisten dosen. Ya. Kalau waktu 2 jam, 1 jam oleh dosen pembina menyampaikan konten baru. Ya. Yang 1 jam lagi diskusi dengan yang ini nih, dengan asisten ya. Jadi dengan diskusi orang itu dibiasakan untuk ya menyampaikan berdebat dan sebagainya ya. Di sana itu ada aturan. Boleh kita agak ngotot kalau kita berdiskusi dengan 2 syarat ya. Syarat dasarnya teori,
Yang kedua dasar fakta ya. Hmm. Apabila teori sudah benar, faktanya ada, boleh agak ngotot gitu ya. Itu dibiasakan ya. Jadi di sana itu setiap masih masuk ke kelas, Ya. otaknya itu jalan ya, diputar ya. Kita itu kadang-kadang data itu hanya mencatat, mengingat ya. Jadi ingatan dan catatan itu memang cukup baik, tapi bukan cara yang terbaik ya. Ya. So, yang terbaik itu ilmu itu diolah langsung pada saat itu. Otak kita dikembangkan ya. Jadi kapasitas otak itu ada 100 miliar sel ya. Tapi karena tidak digunakan, mungkin digunakan hanya 2% saja. Ya itulah sebabnya kondisi kita seperti sekarang ini ya. Di negara yang kaya raya ini masih banyak orang miskinnya. Ya, betul. Nah ini barangkali ya karena para pemimpinnya ya kurang mumpuni ya. Mudah-mudahan ke depan pada generasi anak ya, amin. Kita bisa lebih maju lagi. Amin. Ya. Oke Prof, mungkin ke salah satu sifat setan yang lainnya yaitu T, yaitu tergesa-gesa gitu. Tentunya sering kali ditemui gitu Prof oleh mahasiswa terutama gitu ya, sering berleha-leha perihal tugas ataupun bahkan dalam menghadiri suatu jadwal mata kuliah gitu Prof. Karena nyantai aja misalkan saya mah dekat di sini kelasnya gitu. Tapi misalkan nyantai aja deadline-nya masih lama kayak gitu. Nah, kadang-kadang ketika hari H sudah deadline gitu, pagi-paginya baru dikerjakan dengan secara tergesa-gesa gitu, Prof. Ataupun karena terlalu dekat, terlalu nyantai, jadi datangnya di pas waktunya 5 menit sebelumnya dan ternyata malah nyampainya telat ataupun kelewat deadline dari pengumpulan tugas tersebut gitu, Prof. Bagaimana sih Prof supaya menanggulangi hal-hal ataupun sifat tergesa-gesa ini supaya mungkin Sobat Merdeka TV di rumah bisa merubah gitu kebiasaan tergesa-gesa ini, karena mungkin tergesa-gesa ini juga merupakan salah satu sifat setan gitu ya Prof ya. Enggak Prof? Jadi memang kita itu harus konsisten ya. Jadi bekerja itu berdasarkan jadwal ya. Nah kalau jadwal itu diikuti, insya Allah orang nanti tidak asal tergesa-gesa ya. Nah saya memang demikian. Kadang-kadang mahasiswa itu leha-leha ya. Tapi pada saat akan ujian baru ya ribut. Nah itu tidak efektif ya. Jadi yang paling efektif tadi ya. Jadi begitu misalnya mata kuliah diberikan, saat itu langsung diskusi ya. Bagaimana aplikasi mata kuliah tersebut ya. Tapi kan ilmu itu bukan hanya untuk diingat ya, tapi untuk diamalkan ya. Ya harus dibiasakan ya. Dan yang kedua kita harus ingat ya ayat Allah misalnya dalam surat Al-Asr, demi bangsa manusia itu rugi ya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi kita jangan sampai menanti-nanti apa yang harus dilakukan. Ingat kita tidak tahu masa depan itu ya. Jadi kalau tugas hari ini kerjakan hari ini ya. Kalau tugasnya diberikan waktu seminggu ya sebelum seminggu harus selesai ya. Jangan ditunggu dulu sampai nanti hari yang terakhir ya. Nanti pekerjaannya kurang bagus ya. Sebab pekerjaan itu akan bagus apabila semuanya berjadwal ya. Jadi ada tujuan ya. Kemudian ada program ya. Ada waktu ya. Gunakan waktu itu secepat-cepatnya ya. Never put off till tomorrow what you can do today ya. Jangan ditangguhkan sampai besok apa yang bisa kerjakan sekarang ya. Apabila sudah kita dibiasakan demikian, insya Allah hidup itu akan ringan ya. Jadi orang akan celaka ya, akan punya beban berat, nanti akan punya penyakit ya, apabila tidak segera melaksanakan tugas yang harus segera ya. Kan dalam agama itu ada yang wajib, ada yang sunnah kan, ada yang mubah ya. Nah kalau yang wajib itu harus segera ya. Nah, kalau tidak dikerjakan yang wajib itu ada sanksinya ya. Tapi kalau yang sunnah mah itu kalau dikerjakan itu bagus ya. Enggak juga enggak ada sanksinya. Nah, jadi dia tahu. Jadi kita harus punya prioritas. Jadi dalam hidup itu kita punya sekian pekerjaan, mana yang prioritas. Nah, apa yang prioritas harus dikerjakan lebih dahulu. Segera gitu ya. Jangan dinanti-nanti. Ya. Baik Prof, perihal tergesa-gesa yaitu tadi juga disebutkan yaitu harus konsisten gitu dalam pengaturan jadwal. Kalem, ya tenang ya. Ya, tentunya gitu Prof. Konsisten ini kadang-kadang menjadi suatu masalah gitu Prof dalam mahasiswa yang tentunya kita juga tahu bahwa manusia itu imannya kadang naik, kadang turun gitu Prof. Gimana sih supaya kita tetap konsisten, teguh, imannya naik,
supaya kualitas kita juga lebih baik gitu, Prof? Kita harus membiasakan sesuatu ya. Jadi maaf ya Bapak sampai sekarang ya, kalau sholat subuh Bapak pasti di masjid ya. Ya itu. Yang kedua, Bapak mah tidak pernah keluar masjid sebelum sholat isyraq ya. Nah pada menunggu itu Bapak baca Al-Quran 1 juz ya. Nah coba atau hal yang lainnya biasakan ya. Ada sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara konsisten ya, terus menerus pada waktu yang sama. Insya Allah nanti akan terbiasa ya. Mungkin yang satu tentang apa gitu ya. Yang pagi, Bapak biasa pagi kita mandi dengan air dingin ya. Gitu ya. Nah kalau konsisten tidak apa-apa, orang lain mah kadang takut katanya. Apa justru jadi hangat gitu. Jadi biasakan melaksanakan sesuatu itu tepat pada waktunya ya, dan konsisten. Yang dirubah-rubah masih mulai kecil ya. Ya. Tadi misalnya baca Al-Quran ya, tidak usah 1 juz sampai inilah. Setiap misalnya hari itu baca Al-Quran dari jam sekian sampai sekian. Dan usahakan dipahami isinya. Insya Allah ya, kalau kita sudah konsisten dengan kebiasaan seperti demikian, nanti kita akan terbiasa ya. Dan kalau terbiasa itu jadi mudah ya. Tapi kalau kita tidak terbiasa itu akan sulit ya. Memang harus dilatih ya. Nah itulah sebabnya dalam kuliah itu kan ada mata pelajaran tertentu ya. Nah itu maksudnya supaya kita konsisten. Misalnya hadir jam sekian ya, kemudian harus buat makalah ya. Jadi kalau bisa kerjakan itu segera. Jangan nanti ya. Tapi kalau sudah biasakan aja enak saja ya. Bisa karena terbiasa gitu ya, Prof ya. Bisa karena terbiasa itu ya. Jadi buat kalian sobat Merdira yang ingin konsisten gitu melakukan hal-hal produktif, coba dibiasakan gitu ya Prof ya. Biar ya bisa gitu. Ketika telah terbiasa, jangan sampai memberikan kesempatan rasa malas untuk memenuhi gitu. Karena harus dipaksakan, dengan terbiasanya pasti akan bisa konsisten. Oke Prof, ke sifat setan yang selanjutnya yaitu ada A, yaitu arogan gitu Prof. Tentunya arogan ini sering dimiliki kadang-kadang oleh orang-orang yang berkuasa gitu Prof, yang memiliki jabatan ataupun kebanyakan harta. Mentang-mentang dia punya jabatan ataupun punya kekuasaan, dia melakukan hal-hal dengan sesukanya gitu Prof. Mau ngapain, terutama mungkin di jalan gitu ya Prof, yang sedang viral gitu, tot puk gitu Prof. Karena merasa punya jabatan ataupun kekuasaan, dia dengan seenaknya ingin lebih dahulu ataupun ingin lebih cepat gitu Prof. Mungkin bagaimana sih Prof supaya kita menghindari sifat arogansi ini di kehidupan kita semua? Ya. Pertama jabatan ya, atau kepemimpinan gitu ya. Itu seolah-olah itu suatu apa, anugerah yang sangat besar ya. Benar ya, apabila kita jadi pemimpin dan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, itu pahalanya sangat besar ya. Tapi bila sebaliknya ya, kita melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemimpin, itu sanksinya sangat besar ya. Nah sehingga kata salah itu Umar waktu diberikan tugas sebagai khalifah itu dia menangis ya. Karena berpikir bahwa tugasnya itu sangat berat ya. Takut tidak bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya orang boleh aja berambisi untuk jadi pemimpin ya. Tapi bukan hanya melihat pemimpin itu nanti punya kekuasaan, punya fasilitas banyak ya, gajinya gede, jangan itu saja ya. Tapi pikirkan tugas kita itu sangat berat ya, untuk melayani, bukan untuk dilayani ya. Nah kadang-kadang kita itu bersifat feodalistik. Feodalistik bersifat raja kan. Raja apa? Bukan untuk mengayomi ya, tapi untuk dilayani ya. Nah itu sifat feodalistik masih ada di antara kita. Itu tidak boleh ya. Pemimpin itu tugasnya itu justru melayani rakyat. Berat ya. Nah karena beratnya memang diberikan fasilitas yang baik ya, yang banyak ya. Dan juga kita harus menyadari lah manusia masa hebatnya juga tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuasaan Allah gitu ya. Iya betul. Kemampuan kita terbatas, umur juga terbatas ya, hanya sebentar ya. Dan juga jadi pemimpin juga tidak selama-lamanya ya. Kan Indonesia dibatasi lah
2 periode misalnya ya, Ya, paling ya. banyak ya. Kecuali istimewa gitu ya. Itu ya. Nah oleh karena itu kesempatan menjadi pemimpin itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau dilakukan dengan baik itu bagus sekali, pahalanya sangat besar. Dan sebaliknya nanti sanksinya sangat besar dan sayang ya. Nah oleh karena itu hidup itu sebentar ya. Yang sebentar itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Oke, Prof. Buat perihal arogansi ini, kira-kira Prof, supaya kita nggak arogan gitu, ada nggak sih poin-poinnya supaya tidak melakukan ataupun tidak sampai melakukan arogansi ini gitu, Prof? Pertama harus menyadari bahwa manusia itu kapasitasnya terbatas. Ya. Ya. Dibandingkan dengan Allah mah kita mah tidak ada apa-apanya. Ya. Dan yang kedua kemampuan kita juga terbatas. Ya. Ada ahli ekonomi mungkin tentang hukum dia sedikit. Ya. Ya. Ada ahli hukum hebat mungkin dibandingin dokter mah dia tahu apa-apa gitu ya. Betul. Jadi kapasitas kemampuan kita itu terbatas. Oleh karena itu memang tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh merasa di itu orang lain itu lebih rendah dibandingkan kita. Manusia itu sejajar. Ya. Lebih-lebih dalam negara demokrasi seperti kita, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk jadi apa saja ya. Sepanjang mau persyaratan ya. Ya. Untuk jadi presiden, ya, untuk jadi menteri ya. Ada persyaratannya, ijazahnya misalnya sekian dan sebagainya ya. Itu harus dipenuhi ya. Nah oleh karena itu memang kita itu tidak boleh sombong, merasa tidak ada orang lain yang melebihi kita ya. Kalau kita melihat ke bawah memang kita itu di atas. Coba lihat ke atas, pasti ada yang di atas kita. Betul. Ada orang kaya misalnya punya uang ratusan miliar ya. Kalau lihat ke atas banyak orang lewat triliunan gitu ya. Kita berbuat ratusan miliar itu ya. Tapi kalau orang katakan merasa pendapatannya kecil ya. Misalnya jadi guru yang gajinya sedikit, coba lihat ke bawah ya. Banyak yang lebih kecil, bahkan banyak yang nganggur ya. Betul. Banyak yang tidak punya pendapatan ya. Ya dengan demikian hidup itu jangan senantiasa melihat ke bawah, tapi juga sering atau melihat ke atas. Ya. Kalau di atas pasti ada orang yang lebih daripada kita. Ke bawah juga banyak orang yang lebih rendah daripada kita. Ya. Oleh karena itu kalau kita punya kelebihan, ya justru harus ikut membantu saudara-saudara kita. Ya. Sebab itu berpahala ya. Jadi kalau orang bersedekah, ya itu akan mendapatkan imbalan. Ya. Sebagai jasanya Allah itu minimal 10 kali lipat ya. Ya memang tidak terlihat ya, tidak ujug-ujug sedekah uang nanti kita dapat uang semua tidak ya. Mungkin balikannya itu kita jadi orang sehat ya. Kemudian kita jadi orang yang baik gitu ya. Nah itu juga adalah merupakan pahala yang sangat besar. Jadi Bapak lihat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jauziyah ya. Kata Nabi katanya manusia itu sebaiknya harus ada dalam 3 keadaan. Ya. Pertama, bersiap-siap untuk kembali ke alam akhirat. Pasti ya, manusia akan mati. Kapan waktunya tidak tahu. Ya. Oleh itu kita harus siap. Dan yang kedua, kita harus bekerja untuk hidup. Ya. Bekerja untuk hidup. Jadi rezeki yang paling baik itu ada rezeki atas hasil kerja kita. Ya. Jangan sampai mengandalkan kepada orang lain. Jangan sampai membiasakan tangan di bawah, usahakan tangan di atas. Dan yang ketiga katanya, nikmati kehidupan ya sepanjang tidak diharapkan. Nah, boleh kita ya makan di restoran yang mahal dan sebagainya ya. Pergi ke luar negeri, piknik dan sepanjang tidak diharapkan itu boleh ya. Termasuk tidak diharapkan perolahan itunya apa biayanya gitu ya. Nah, kalau biayanya diambil dari hal yang haram tentu itu tidak akan jadi kebaikan. Jadi ingat hidup dalam kita jangan lepas dari 3 keadaan tadi. 3 keadaan. Satu ya tadi siap-siap untuk kembali ke akhirat. Yang kedua harus bekerja ya supaya tidak tergantung pada orang lain. Yang ketiga boleh nikmati kehidupan sepanjang tidak diharamkan. Boleh. Ya. Oke Prof, izin bertanya perihal salah satu yang tadi yaitu bekerja untuk hidup. Prof, kadang-kadang ada juga yang punya statement rezeki itu katanya datang gitu kepada semua orang, baik itu yang berusaha ataupun tidak. Bagaimana Prof pandangan terhadap statement tersebut? Setiap orang itu memang disiapkan untuk rezekinya. Ya.
tapi rezeki itu dijemput. Oh, Ya. ya. Tidak akan datang sendirinya. Yang datang sendirinya seperti kita oleh Allah diberikan ya. Diberikan misalnya perangkat keras kita ya. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan ya. Itu rezeki yang langsung diberikan Allah pada kita, perangkat keras. Ada perangkat lunak ya, bisa berpikir, bisa berasa, bisa punya hati nurani. Itu perangkat yang langsung diberikan Allah tanpa kita meminta, tanpa kita usaha. Itu kebaikan Allah kepada kita. Yang lainnya itu harus menggunakan perangkat yang telah disediakan oleh Allah tadi ya. Jadi kita jangan sampai kalah oleh burung ya. Itu katanya burung pipit itu tiap hari pagi-pagi pergi dari sarangnya ya. Sore hari udah kembali dengan penuh ya. Penuh isinya, hilang lapar dan juga bawa bekal untuk anak-anaknya di rumahnya ya, dari sarangnya. Nah, jadi manusia yang kapasitas begitu hebat ya, jangan sampai kalah oleh burung pipit. Ya. Tetap perlu dijemput gitu harus dijemput ya, dijemput. Minimal jemput harus pergi ya. Jadi dibiasakan ya. Bapak masih ingat waktu dulu masih sengsara gitu ya. Bapak tiap hari kita suka pergilah jalan-jalan, lihat orang-orang, lihat kesempatan. Banyak ternyata yang dapat dilihat ya. Oh, saya punya kesempatan di sini ya. Gitu. Jadi manusia itu jangan sampai diam ya. Jadi harus digerakkan secara fisik dan juga digerakkan otaknya ya. Gunakan otak kita ya. Katanya Ustaz 100 miliar saya ya. Artinya kita bisa membuat atau melakukan apa saja asal otaknya digunakan. Bisa kalau kalian mau gitu ya Prof ya. Sebenarnya kita itu mampu, cuman masalahnya itu mau apa enggaknya gitu ya Prof ya. Oke, mungkin memang mencapai itu tidak ujung-ujung ya, ada proses sedikit-sedikit ya. Tapi kan perjalanan 1000 mil itu dimulai dari langkah pertama kan. Nah itu langkah pertama yang penting. Oke. Untuk selanjutnya Prof, yang terakhir yaitu ada N dari sifat setan itu, yaitu niat jahat lawan dengan niat baik Prof. Tentu kadang-kadang ini biasanya nyambung gitu Prof sama tadi emosional. Ketika kita merasa emosional, tumbuhlah rasa niat jahat gitu Prof. Ketika kita ingin berlaku niat jahat, gimana sih tips ataupun langkah-langkah supaya kita meredam niat jahat kita, supaya kita nggak jadi gitu Prof melakukan niat jahat tersebut? Ya, sebagai orang yang beragama tentu kita harus tahu ya bahwa kejahatan itu ada sesuatu perbuatan yang tidak baik. Kalau kita berbuat tidak baik, itu akan mendapatkan ya dampak yang tidak baik bagi kita ya. Oleh karena itu kita harus sebaliknya ya. Karena ada ketentuan ya. Kalau niat jahat itu tidak dilakukan, itu tidak ada hukumannya. Ya. Tapi kalau niat baik yang akan kita lakukan, baru niat tadi ada pahalanya. Nah, lebih-lebih kan sudah dilakukan ya. Nah itu karena Allah atau kebijakan Allah kepada manusia yang baik ya. Nah, sehingga kalau orang itu baru mau berbuat baik saja, meskipun dia lakukan sudah ada pahalanya. Tapi kalau niat jahat, kalau dilakukan tidak ada sanksinya ya. Nah itu kan karena Allah menghendaki kita berasal dari surga supaya bisa kembali ke dalam surga. Yakin Bapak ya. Jadi sepanjang manusia itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal ya, kesempatan masuk surga itu lebih besar dibandingkan dengan masuk neraka. Ya. Coba kalau kita berbuat baik kan, pahala itu 10 kali, 70 kali, bahkan ada yang 700 kali gitu ya. Itu karena memang Allah itu menghendaki kita itu dapat pahala lebih banyak. Ya. Hanya kuncinya kita harus beriman. Ya. Nah itu sebagai kunci pertama. Kalau manusia ingin selamat harus bisa beriman kepada yang benar. Ya. Oke, mungkin itu tadi gitu ya Prof ya yang perlu diterapkan ataupun diingat oleh sahabat Merdira di rumah, yaitu menjauhi dari sifat jahat setan, yaitu yang pertama tadi suudzon gitu ya Prof ya. Kita boleh melakukan suudzon kepada orang lain, lawan dengan husnuzon atau dengan prasangka baik gitu ya Prof ya. Dan juga yang kedua yaitu emosional, dia harus dilawan dengan rasional gitu ya Prof ya.
Dan yang ketiga yaitu tergesa-gesa lawan dengan kalem. Santai, jangan terburu-buru, lakukan di awal waktu supaya nanti deadline-nya nggak dilakukan secara tergesa-gesa gitu ya Iya. Prof ya. Adapun arogan, sombong itu lawan dengan rendah hati. Catatan bukan rendah diri ya Prof ya. Bukan. Rendah hati gitu. Yang terakhir yaitu niat jahat, yaitu lawan dengan niat baik gitu. Jadi ketika kita melakukan ataupun memiliki rasa niat jahat, tolong dilupakan dan ingat kita harus berbuat niat baik gitu ya Prof ya. Mungkin terakhir Prof, closing statement dari pembahasan kali ini, enggak? Baiklah para pemirsa sekalian ya, Bapak sengaja membuat satu formula yang sangat mudah diingat, yaitu tentang sifat-sifat setan yang harus kita jauhi. Ya. Sebab apabila mengikuti sifat setan, itu tidak akan membahagiakan. Ya. Kan tujuan kita mah, Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin bahagia di dunia dan nanti mendapat surga di akhirat. Ya. Dan dijauhkan dari api neraka. Ya. Nah oleh karena itu kita harus menjauhi sifat setan ya. Sebab setan itu adalah makhluk yang menentang ya. Menentang kepada Allah ya. Karena dia merasa sombong, oh, aku dibuat dari api katanya ya. Api itu lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Pada tidak demikian ya. Nah jadi tidak ada ya makhluk Allah yang dianggap model api dan tanah yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi ya. Ya, kalau memang ini ada kelebihan dalam satu bidang, ya kita tidak boleh sombong ya. Sebab setiap sifat manusia itu pasti ada kekurangannya. Ya. Oleh karena itu pada pemirsa sekalian, mari kita berusaha ya menjauhi atau tidak melakukan sifat-sifat setan tadi, tapi lakukan dengan sifat-sifat malaikat tadi ya. Misalnya sudon dengan husudon, ya. Emosional dengan rasional ya. Sebab rasio itu lebih bagus ya manfaatnya dibandingkan dengan emosi. Yang tergesa-gesa, supaya kalem, tenang ya. Sebab sesuatu itu tidak bisa cespleng ya, simsalabim tidak bisa ya. Harus ada proses. Nah prosesnya diikuti dengan ya, sifat yang kalem ya. Yang ketiga tidak boleh arogan, sombong ya. Manusia itu, sehebat-hebatnya manusia itu ya, dibandingkan dengan kekuasaan Allah tidak ada apa-apanya. Ya. Ada konglomerat punya uang misalnya ribuan triliun ya. Dibandingkan Allah tidak ada apa-apanya di triliunnya. Ya. Oleh karena itu tidak boleh sombong. Nah, dan juga banyak juga untuk apa ya? Itu tidak akan dimiliki ya. Kalau mati tidak ada yang dibawa. Ya. Untuk apa terlalu banyak di dunia yang dimakan misalnya satu piring, ya, dua piring ya. Dan yang terakhir niat itu harus niat yang baik, ya, niat yang jahat. Alhamdulillah Allah membuat kebijakan. Kalau niat baik, meskipun tidak dilaksanakan, ada pahalanya. Ya. Kalau niat jahat mah tidak ada pahalanya. Ya. Kalau niat jahat mah itu otomatis itu ada keburukannya. Nah mudah-mudahan meskipun ini sajian tidak panjang ya, dengan hanya 5 huruf saja, ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin. Dalam mengarungi kehidupan ini. Ya. Memang di dunia itu banyak tantangan. Ya. Betul. Tapi kita jangan takut tantangan, harus dihadapi. Ya. Menghadapinya tadi, yaitu dengan melawan sifat-sifat setan yang 5 tadi, dengan sifat-sifat malaikat, katakan ya, yang 5 juga. Ya. Mudah-mudahan kita sesuai dengan niat kita semua, ingin bahagia di dunia, dan ingin mendapatkan surga di akhirat. Itu aja barangkali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Baik Prof, terima kasih banyak atas penyampaian pemateriannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua gitu, dan juga menjadi amal jariah bagi Prof sendiri. Amin. Gitu Prof, yang terus mengalir. Terima kasih Sobat Merdeka juga yang telah menonton sampai akhir. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel Merdeka TV untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.